Siap menegakkan Islam? Siap menegakkan hukum Allah? Siap membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siap tegakkan khilafah? Takbir. Wah, ini Sejatinya semua itu hanya bisa dilakukan kalau kaum muslimin memiliki institusi yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Itulah disebut dengan institusi khilafah. Takbir. waduh, Dan tentu saja yang paling penting adalah saya mengingatkan kepada kita semua untuk jangan melupakan, dan inilah kunci pembelaan kita sesungguhnya, yakni untuk menegakkan khilafah. Wow. Dugaan Satgasus terhubung dengan Densus dan bubarkan Densus 88. Hampir sebulan yang lalu kita diwawancarai Edi Mulyadi, memang kita pernah dibisikin juga ada satu koper Satu uang, nggak tahu jumlahnya koper. berapa, bisa saja 60 M, bisa saja itu. Tapi itu kita bantah dan kita sudah sebarkan melalui beberapa media, termasuk medianya si Edi. Nah, 5 hari yang lalu ternyata benar AK Ahmad Kozinuddin juga mendapat bisikan atau informasi, saya nggak tahu, 100 miliar. What? TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha, dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali tetap bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, Rizik Syihab masih menjadi pembicaraan yang cukup hangat dan masih banyak yang perlu dibicarakan. Kenapa? Karena Rizik Syihab ini saat ini masih berupaya keras untuk mempertahankan FPI-nya supaya bisa bangkit lagi. FPI yang hari ini jelas-jelas menjadi organisasi tanpa badan hukum resmi dari pemerintah, karena kalau Anda cari itu sulit ditemukan atau bahkan tidak ditemukan bahwa FPI yang sekarang atau Front Persaudaraan Islam itu memiliki legalitas dari negara. Itu tidak. Karena apa? Karena nama FPI itu sudah dibumi hanguskan dari bumi Nusantara ini, sedulur TV Al-Waha, melalui keputusan 5 menteri di saat pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, hari ini Rizik Syihab masih terus berupaya untuk membangkitkan FPI yang dulu pernah dihapuskan oleh Presiden Joko Widodo. Dia, Rizik Syihab ini terus membuat aksinya balas dendam terhadap Jokowi dan berusaha menghancurkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang saat ini sedang dipegang oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, sedulur TV Al-Waha. Bagaimana caranya? Banyak cara yang dia lakukan. Salah satunya adalah menghembuskan isu tentang ijazah palsu. Nah, ijazah palsu ini Roy Suryo dan kawan-kawannya tergabung dalam TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Saya sudah sejak awal mengetahui bahwa TPUA itu didirikan oleh seorang Rizik Syihab. Silahkan Anda cek melalui Google atau melalui AI bahwa TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis itu pendirinya hanya 1 orang. Kalau ini 2 ya, 1 orang, yaitu Rizik Syihab. Didirikan oleh Rizik Syihab. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyerang mantan Presiden Joko Widodo. Karena apa? Kemarin sore ada seorang tetangga saya menceritakan tentang ini masalah nasab palsu, belum selesai ijazah, Jokowinya ijazahnya palsu lagi. Nah, saya katakan mohon maaf, tentang ijazah palsu Joko Widodo itu sengaja dihembuskan oleh Rizik Syihab. Di belakang isu yang dikembangkan atau yang diserangkan terus oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu, di belakangnya adalah Baklawi, Rizik Syihab. Biayanya sangat besar sekali, sedulur TV Al-Waha. Nah, TPUA ini sekali lagi silahkan Anda cek bahwa pendiri TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, pendirinya 1 orang, yaitu Rizik. Nah, tujuannya adalah
menyerang Joko Widodo agar terbukti bahwa Presiden Joko Widodo itu pada saat menjabat selama 10 tahun dengan ijazah palsu. Apabila terbukti ijazah Presiden Joko Widodo itu dinyatakan palsu oleh pengadilan, maka diharapkan, ini harapan Rizik, secara otomatis segala keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Bapak Joko Widodo semasa menjadi presiden akan dinyatakan batal, termasuk tentang pembubaran FPI. Sehingga ketika ijazah Joko Widodo itu disebut sebagai dinyatakan palsu, maka semua keputusan itu akan dinyatakan batal demi hukum. Otomatis FPI akan bangkit lagi. Lah makanya Rizik Syihab ini dengan bala tentaranya, dengan bala kurawanya, ya melakukan apa saja termasuk menggelontorkan uangnya. Dan ini terkuak terbaru, ada sebuah video yang menyebutkan 100 miliar rupiah untuk proyek penggagalan atau proyek penyerangan Joko Widodo soal ijazah palsu. Nah, sedulur TV Aloha, mari kita simak video ini sampai tuntas agar Anda paham. Jangan di-skip-skip supaya Anda memahami isi dari video ini. Kita simak bersama-sama. Kita ada update info nih guys yang sedang panas banget. Lagi ada isu perpecahan di kubunya Roy Suryo CS. Egy Sujana diam-diam minta ampun kepada Pak Jokowi. Dan yang paling ngamuk dan marah di sini adalah Rizik Syihab. Pentolan FPI Rizik ini Syihab bukan marah. hanya ngamuk karena Egy diam-diam berkhianat. Tapi Egy nih Sujananya dia marah, curiga berkhianat. ada sekoper duit 100 miliar dan gak jelas siapa yang nerima. Halah. Jadi pada saling tuduh nih di dalam kelompok mereka karena gak kebagian duit ya jangan-jangan. Hayo loh, siapa yang ngasih itu duit? Ngaku. Bicara TPUA kan tim pembela ulama dan aktivis, di atasnya juga kan ada Habib Rizik, ada ulama-ulama gitu loh ya. Berarti kan marwah ini harus kita jaga sejaga-jaganya kan begitu. Tapi kalau ternyata begini kejadiannya, ya tentu silakan saja Petamburan itu merespon kan begitu. Bagaimana? Bibip Rizik ternyata marah banget gak dipamiti Egy Sujana yang diam-diam ternyata ke rumahnya Pak Jokowi di Solo teman-teman. Ternyata selama ini gerakan TPUA yang serang-serang Pak Jokowi semua disetiri dari Petamburan alias sama Bibip Rizik dari belakang ya. Waduh keceplosan. Atur, ya kan, tapi saya pasti masuk karena Egy dan Habib Rizik minta saya masuk. Karena TPUA itu kan pendirinya Habib Rizik. Banyak orang tidak tahu. Egy ditunjuk Habib sebagai ketua. Waktu itu, ya. Oke. Siapa yang ngatur? Ya kan, tapi saya pasti masuk karena terbongkar. Ternyata teman-teman, TPUA itu pendirinya adalah Bibip Rizik. Wah, pantesan ya. Kelakuannya sama, sering buat gaduh, sering buat ribut, nantang hukum. Giliran mau ditangkap, lah kok kabur. Aduh, kayak kelakuan siapa ya? Kelakuan Bibip lah. Yang kabur-kaburan. Sikap politik SBY misalnya Demokrat agak ketemu dengan ini, Di mana ketemunya emang Pak SBY agak ke kanan bang? Dia dimanfaatkan. SBY kan mudah kalau ketemu dengan PKS. Iya benar. Lebih mudah, ya kan? Dan kita tahu pemikiran kanan memang banyak di Demokrat. Betul juga sih ya. Bang? Bukannya Andi Arief di sekitar Pak SBY, Bang Rahlan yang merupakan aktivis-aktivis yang dulunya dianggap kiri. Kita kan itu bicara di permukaan, yang laten. Tapi yang lain kan nyusun kekuatan di dalam. Kita tahulah pada masa SBY lah SK-SK pelarangan berdirinya gereja paling banyak. Iya juga ya. Dikeluarkan oleh MUI. Nah, karena ada bukan dukungan ya, itu namanya rasis di Indonesia. Bahwa ini memang SBY pasti membuka peluang untuk itu.
Ya, orang kalau dibuka peluang kan bisa dilakukan kan gitu. Bahkan dulu pun saya seingat saya ya, Pak SBY itu waktu kalau ada kasus-kasus terorisme, terorisme pun dikelola kan bahasanya kan, harus dikelola gitu, nggak bisa langsung dilawan. Kalau Jokowi kan HTI dibubarkan kan, ya. SBY dipelihara, diayun-ayun lah, ya, supaya bisa menjadi, kadang-kadang bisa menjadi kawan. Dalam situasi lain bisa menjadi lawan. Karena kan ini kepentingan praktis, bukan kepentingan ideologis. Waduh. Kalau katanya Bang Zulfan Lindan, teman-teman, Pepo ini sengaja memelihara kelompok terlarang. Supaya yaitu tadi, kalau katanya Bang Zulfan bisa lah diayun-ayun, yang kadang-kadang bisa jadi kawan, yang kadang juga bisa jadi lawan. Wah. Kok jadi berhubungan gini ternyata teman-teman ya. Di belakang serangan ijazahnya Pak Jokowi kan banyak banget orang-orang yang bernaung dalam organisasi terlarang. Terus ada selentingan-selintingan kabar juga kalau yang namanya Partai Biru itu sebagai dalang juga. Oh. Pilpres ulang. Enggak perlu saudara. Prabowo silakan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR saudara. Jadi nggak usah kita ribut-ribut, karena kalau kita ribut-ribut begini nanti terjadi gejolak yang lebih meluas, terjadi kegaduhan di mana-mana, bisa terulang peristiwa 98, bahkan bisa lebih hebat lagi dari 98 yang sekarang. Karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan saudara untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah mestinya Pak Prabowo ikut mendukung gerakan mahasiswa. Mestinya Pak Prabowo ikut mendukung suara-suara rakyat tadi. Nah, supaya apa? Supaya jangan sampai pula nanti begitu Bapak Prabowo memimpin sudah. Duh salah lagi nih gue 106. Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi saudara oleh Jokowi dan kroni-kroninya. Lah, saudara. Nah, jadi perjuangan mahasiswa sekarang nggak main-main. Kalau mahasiswa sekarang menolak adanya Gibran sebagai wakil presiden, wajar. Kenapa? Karena putusan MK-nya kan direkayasa. Putusan MK-nya itu kan cawe-cawe, saudara, sehingga dia boleh jadi wakil presiden. Nah, sebetulnya Pak Prabowo-nya sendiri jadi capres sudah bagus, menang silakan. Nah, tapi ada problem-problem di sekitar Pak Prabowo ini. Yuk, yang sama-sama kita beresin, saudara. Maksudnya ya, kalau diberesin? Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Lah, Prabowo bisa kok jadi presiden sendirian. Lalu nanti wakil presidennya bagaimana? Bisa dipilih oleh MPR, saudara. Lah, wakil presidennya, saudara, kalau bermasalah ya berhentikan, anulir. Bermasalah dari mana? Belum dilantik, saudara. Apa perlu? Ternyata Bibip ini menyuarakan untuk melengsarkan Mas Gibran dari posisi wapresnya nih ya. Ada kepentingan politik di belakangnya agar kursi wapres ini kosong ya. Dan mungkin saja diisi oleh orang-orang yang bisa jadi nyetir tokoh-tokoh FPI ini. Kira-kira siapa sih yang paling mungkin teman-teman? Yang paling dekat tuh siapa sih? Apakah Abah? Ataukah sang putri princess dari Banteng teman-teman ya? Tapi sebenarnya nggak mungkin juga sih, karena mereka kan di luar. Yang paling mungkin ya, yang paling ada kaitannya di sini, tentu saja tadi sebelum video ini kan udah ada tuh yang sengaja memelihara organisasi-organisasi terlarang, sang pangeran Partai Biru. Wah, yang mungkin saja nih ngidam banget posisi wapres. Wah. Ya saya sebenarnya mencoba ngomongin Anda itu juga pengen tahu nih, kalau kok nggak bagi-bagi, biasanya kan traktir kalau punya banyak duit gitu. Oh jadi itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Tapi kita wallahu alam ya, kita nggak ngerti. Cuman memang pada saat hampir sebulan yang lalu kita diwawancarai Edi Mulyadi, memang kita pernah dibisikin juga ada satu koper. Uang, nggak tahu jumlahnya berapa, bisa saja 60 M, bisa saja itu. Tapi itu kita bantah dan kita sudah sebarkan melalui beberapa media, termasuk medianya si Edi. Nah, 5 hari yang lalu ternyata benar AK Ahmad Kozinudin juga mendapat bisikan atau informasi, saya nggak tahu, 100 miliar. What?
100 miliar teman-teman. Wah, ini nih ya. Sekjen TPUA menyebut ada sekoper duit yang isinya 100 miliar dan berhubungan sama si Tompel teman-teman. Untuk mereka nih ya. Hayo loh, ngaku siapa yang kasih dana buat nyerang Pak Jokowi ya, jangan-jangan. Hayo, siapa yang ngasih? Ayo sepil dong. Kalau nggak berani berarti cuma omon-omon. Tapi kalau 100 miliar, coba kita tanya Tompel. Ada suara banyak mendukung FPI HTI yang dia ini kaki tangannya asing, otomatis asing dengan mudah. Tetap mencengkram Indonesia dengan mudah. Tapi sayangnya mereka ketemu Jokowi ini menghambat langkah-langkah FPI dan HTI. Tapi Pak Jokowi malah bilang antek-antek asing. Jujur dulu ketika pemilihan umum itu saya nggak milih Jokowi 2 kali. Ada kesaksian Saya milihnya mantan justru anggota Prabowo. HTI ini Dan ketika ya, Prabowo jadi saya malah nggak milih Prabowo. ada dana untuk merusak Indonesia. Tapi sayangnya gara-gara Saya kemarin itu milihnya presidennya malah waktu itu Anies Pak itu. Jokowi Abah yang dia bilang Abah. terganjal strategi dan Milihnya aksi Anies saya mereka beneran. teman-teman. Karena seperti yang mereka nggak tahu, ternyata Pak Jokowi ini nggak main-main loh. Dan mungkin nih Pak Jokowi sudah mengendus akan hal itu. Dan pada akhirnya organisasi-organisasi yang radikal itu akhirnya dibubarkan. Mantap jiwa. Tapi ya jadi alasan juga Bubarkan. kenapa mereka ini begitu benci dan dendam sama Pak Nah Jokowi. itu dia, dendam. Sependapat Aksi dengan Pak Felix dendam. tentang khilafah. Ini kan karena Di dalam Reziknya juga mendukung ISIS. penjelasannya tadi, Saudara Felix Yao mengatakan bahwa khilafah itu adalah keniscayaan. Nah, Kalau tidak itu percaya, nih Ustadz khilafah Felix Yao tidak, ini. tidak percaya Felix kepada Abu Yao Bakar sebagai khalifah, padahal Yang kita mualaf katakan itu kemudian itu jadi kan penceramah. tetapi khilafah di dalam konsep FPI, di dalam konsep HTI di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan. Itu dia. Ya. Dan itu jelas-jelas ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Betul. Saya sudah katakan berkali-kali. Kalau khilafah sebagai sebutan terhadap pemimpin, itu tidak apa-apa. Tetapi khilafah sejagat gerakan ideologi untuk mengganti sebuah sistem yang sudah disepakati, Betul. yang bernama negara Pancasila itu, jelas-jelas itu adalah gerakan terlarang. Dan maka dari itu Pak Jokowi akhirnya membubarkan Ya, organisasi-organisasi memang harus dibubarkan terlarang itu, tersebut FPI, teman-teman ya. FUI. Ternyata yang namanya HTI dan FPI ini pengen makar dan menggulingkan sistem pemerintahan menggulingkan dan sudah. pengen menggulingkan sistem Jadi, pemerintahan kita harus demokrasi bergerak Pancasila. semuanya, harus Makanya waspada. sama Pak Jokowi Hari ini dilarang, bukan ya berarti kan? FPI itu sudah Nah, tidak kalau ada. mau menerapkan khilafah Bukan ya jangan berarti di Indonesia gerakan-gerakan itu dong. hilang Kita tuh karena udah punya cuma undang-undang, legalitasnya udah aja punya yang dasar yang negara, didelet udah dari ada sistem hukum, Kemenkumham. udah ada Tapi orang-orangnya kan nggak didelet. peraturan-peraturan yang sudah dibentuk. Lah. Lah kalau mau menggulingkan pemerintahan yang sah, ya nggak bisa Ferguson. Nggak bisa Enak dong benar. Ferguson. Al-Quran juga memerintahkan ini diterapkan lagi dan nih. diterapkan Al-Quran tidak mungkin bisa. Pengacaranya tanpa ada Rizik ini institusi yang bilang menerapkan Al-Quran, dan institusi adalah negara. Si Dan negara Tompel tadi nih. bukan kerajaan, bukan monarki konstitusional, bukan kekaisaran, ya harus khilafah. Siap menegakkan Islam, siap menegakkan hukum Allah, siap membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siap tegakkan khilafah, takbir. Wah ini Sejatinya semua itu hanya bisa dilakukan kalau kaum muslimin memiliki institusi yang menerapkan syariat Islam secara kafah, itulah disebut dengan institusi khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Waduh. Dan tentu saja yang paling penting adalah saya mengingatkan kepada kita semua untuk jangan melupakan, dan inilah kunci pembelaan kita sesungguhnya, yakni untuk menegakkan khilafah. Dugaan Satgasus terhubung dengan Densus dan bubarkan Densus 88. Wih, bubarkan Densus 88 karena ini berbahaya bagi mereka, bagi gerakan mereka. Densus 88 itu berbahaya bagi gerakan mereka. Jadi kalau ada yang bertanya kok apa-apa ujung-ujungnya khilafah gitu, ya karena memang tidak bisa kita menyelesaikan persoalan ini tanpa menegakkan syariat Islam, dan syariat Islam tidak bisa tegak Ahmad kalau kita tidak punya Khalidinuddin, institusi yang menegakkan itu syariat pengacaranya secara Rizik kafah, Syihab, Tapi Indonesia kan bukan terus negara memperjuangkan Islam. khilafah. Makanya khilafah Orang-orangnya kan masih ada hari ini. Tidak peduli ada ormas Islam yang sudah cabut HTI, ya udah dicabut BAP, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya itu mau dicabut Islam sudah ada sejak izinnya dulu atau sebelum tidak, HTI tapi gerakan tetap jalan. Bahkan
mau dicabut, mau diapain, nggak ada urusannya dengan Wah, ngeri juga ya teman-teman. Pengacara resi teroris ya, si Kosinudin ini teman-teman merupakan mantan anggota HTI yang mengasong khilafah ya. Jadi semakin terhubung ya antara HTI, kemudian Pepo, kemudian juga Anies, kemudian juga Abah ya, yang mengutus Roy Suryo CS melawan Pak Jokowi, menyerang Pak Jadi, Jokowi. tujuan menyerang TPUA, Jokowi tentang tahu kan tadi ijazah siapa palsu pengasongnya? itu adalah untuk itu dia, satu teman-teman. aksi balas dendam dan kemudian Ada gambar-gambar. membangunkan kembali legalitasnya. Wah, ngeri juga nih. Ini Pak Mahfud MD menunjukkan salah satu ceramahnya Rizik Syihab Mendukung di ISIS. dalam Wow. aksi demo yang mendukung adanya ISIS. Ini sudah beredar luas ini video ini. Dan itu ditunjukkan oleh Bapak Profesor Mahfud MD di sejumlah pejabat sedulur TV Al-Wahab. Dukung tidak, berarti dia mendukung ISIS. Dukung tidak, dukung ISIS. Silakan. Densus 88 anti teror Polri mendalami keterkaitan ormas terlarang FPI dengan jaringan teroris pasca 2 simpatisan FPI ditangkap Densus 88 Ada Selasa kemarin. keterkaitan jaringan Sejumlah barang teroris bukti yang dengan merupakan FPI, atribut ormas saudara. terlarang FPI disita Jadi Anda dari yang hasil saat ini penangkapan jadi 4 anggota orang teroris FPI, celah, di wilayah hukum sadar Polda dirilah. Metro Jaya. 2 terduga teroris bernama Zulaimi dan Hussein merupakan simpatisan FPI. Juga terdapat foto kedua tersangka yang hadir dalam acara FPI dan sidang Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat ini Densus 88 anti teror Polri masih mendalami keterkaitan jaringan teroris ini dengan ormas terlarang FPI. Dari hasil penangkapan 4 orang teroris kemarin, ada potensi tersangka lain yang akan diringkus oleh Densus 88. 4 orang teroris diringkus oleh Densus 88 Polri sesudah peristiwa ledakan bom bunuh diri di Makassar. Keempatnya masing-masing berinisial ZA yang ditangkap di Cikarang, Bekasi, HH di kawasan Condet, Jakarta Timur, AJ di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, dan BS di kawasan Mangga 2, Pademangan. Wow, ngeri banget ya teman-teman. Ternyata nih BIBIP ini yang mendirikan organisasi terlarang FPI ini ternyata ada afiliasi dengan pengacauan atau terorisme teman-teman. Wah, ini agak ngeri juga nih ya. Aduh, mainnya mereka udah pakai bom loh teman-teman. Gimana sedulur TV Al-Wahab? Itulah informasi yang bisa menambah wawasan kita semuanya bahwa FPI ternyata berafiliasi dengan jaringan teroris yang sangat berbahaya bagi negara ini. Dan di belakang tentang FPI itu adalah Habib-Habib itu tadi, Rizik Syihab. Apalagi kita sudah sama-sama mengetahui bahwa TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis itu yang mendirikan ya satu orang saja, si Rizik ini tadi. Rizik Syihab yang mendirikan TPUA, yang tadi tujuannya sudah jelas kita ulas di awal, ingin membangkitkan kembali FPI yang dulu, ya legalitasnya supaya menjadi sah kembali dengan cara menyerang Joko Widodo. Semoga menjadi wawasan kita semuanya. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.